Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para peserta didik kelas 9 yang berbahagia, kita lanjutkan pertemuan kita terkait dengan industri kreatif ya. Sebelumnya kita akan bahas dulu tugas yang sebelumnya. Sebutkan manfaat yang diperoleh oleh Indonesia jika Indonesia banyak mengekspor komoditasnya, menumbuhkan industri dalam negeri, mengendalikan harga produk, menambahkan devisa negara. Ini teman-teman yang menjawab ya di Google Form kemarin. Negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa ya. Untung besar, menambah devisa negara ya, dan lain sebagainya. Sebutkan hambatan Indonesia dalam melakukan ekspor barang ke luar negeri. Ekspor Indonesia selama ini cenderung ditopang natural intensive products. Surplus perdagangan disebabkan karena kenaikan harga dan bukan karena nilai tambahan. Ya, jawaban yang lain apa ini? Harga barang luar negeri lebih murah, hasil produksi dalam negeri, betul. Biaya masuk yang lebih tinggi, sangat betul. Nah, contoh yang lain, susah untuk mendapatkan izin, ini kata yang lain. Ya betul juga sih, ya. Perbedaan mata uang antar negara, tapi mudah-mudahan dengan proses yang sekarang ini izin lebih mudah ya yang sekarang. Untuk mendapatkan izin itu lebih mudah ya, melalui biaya cukai itu insya Allah akan mudah. Ya. Kecuali oknum, kalau mempersulit itu adalah oknum. Tapi kalau peraturan dalam negeri insya Allah akan permudah. Tapi oknum pegawainya ya kurang tahu. Ya masing-masing oknum berbeda-beda. Baik, kita lanjutkan lingkup industri kreatif. Ya, macamnya ada berapa? Ada 14 yang digagas oleh pemerintah, tapi kita sebutkan beberapa saja. Di antaranya adalah periklanan, ya, industri advertising itu industri periklanan, ada industri arsitektur, ada industri pasar barang seni, ada industri kerajinan, ada industri desain, ada industri fashion, ya, pakaian, ada industri video, film, fotografi dan sebagainya, ya. Kemudian permainan interaktif ya, edukasi yang dimaksud dan lain sebagainya banyak sekali, termasuk digital yang sekarang industri kreatif digital ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik di dunia industri maupun di dunia pendidikan. Kemudian bagaimana strategi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Ya. Kemudian membuat roadmap industri kreatif, jadi membuat peta bagaimana industri kreatif itu dikembangkan, baik itu di pemerintah maupun swasta. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat program komprehensif menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, ya, kemudian pengembangan sumber daya manusianya melalui desain dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana upaya meningkatkan ekonomi kreatif? Ya, dalam demokrasi ekonomi, ya, ini melibatkan pemerintah, pengusaha swasta, dan seluruh rakyat. Sehingga dalam pelaksanaannya ini ada kerjasama antara pemerintah, rakyat, dan swasta. Nah, sistem ekonomi Indonesia itu sudah diatur dalam Undang-Undang 45, pasal 33, yang bunyi adalah pasal 1-nya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini sangat jelas ya, Undang-Undang 45 pasal 33. Nah, selanjutnya adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Kemudian membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Jadi satu pertemuan ya, satu komunitas bisa ya, sehingga antara pelaku usaha dan pelaku konsumen dapat ditemukan dalam bersama. Nah, Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Ya, di antaranya apa? Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi. Jadi database ini dikumpulkan, ya, kemudian dikembangkan. Ya. Peningkatan penggunaan teknologi jelas, ya. Pekan produksi kreatif, produk kreatif Indonesia, itu jelas. Ada
namanya Pekan Produksi Kreatif. Festival Ekonomi Kreatif, ya. Wahana kreatif, peningkatan jangkauan dan aktivitas pemasaran, riset ekonomi kreatif, ya. Fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif. Sangat program pemerintahnya sangat banyak untuk mendukung program kreatif agar manusia Indonesia ini kreatif, mendukung satu untuk peningkatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ya, demikian mudah-mudahan kita nanti termasuk lulusan yang kreatif. Jadi jangan bergantung pada kondisi, tetapi kondisi itu mari kita ciptakan untuk berkreatif sekreatif mungkin, ya. Maka lapangan pekerjaan insya Allah akan terbuka luas, ya. Karena anak-anakku semuanya harus punya pikiran kreatif, ya. Ya, bagi yang sudah ayahnya punya usaha kreatif, silahkan dikembangkan lagi yang lebih baik, ya. Ya, baik itu segi pertanian, segi perbengkelan, apapun itu kita harus juga kreatif. Betul, kita itu adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diiringi dengan ikhtiar yang baik, ya. Dengan ikhtiar itu insya Allah sambil dengan tawakal penuh pada Allah, maka usaha kita, kreativitas kita akan berhasil. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Silakan kerjakan dan kerjakan tugasnya di Google Form. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.